Ada kasus yang lagi viral. Namanya film Walid. Ini setiap orang kayaknya di HP-nya muncul semua kan? Itu Bapak Ibu, film Walid itu film kenyataan. Difilmkan. Dulu di Indonesia ini ada begitu. Kau mau masuk, ini ada satu kelompok. Yang kelompok ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sholatnya tak pakai baju. Ada. Kami sholat tapi tidak pakai baju sehelai benang pun. Wah, ada dulu begitu Pak. Itu sesat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan di maghrib ini Allah berikan kita keberkahan. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, dan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya, sehat? Selesai Ramadan sehat? Ramadan penuh, selesai Ramadan penuh. Insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan ini kembali kepada jalan yang benar. Kita doakan yang memang hanya ibadahnya di Ramadan, mudah-mudahan hati dia tetap istiqamah masuk ke dalam masjid lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya Allah berkata begini, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tapi dalam ayat yang lain Allah kata dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat 118 kata Allah, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbik. Kata Allah, mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Apa yang ingin kita bahas di malam hari ini? Sebab-sebab terjadinya penyimpangan agama. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan agama. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita sampaikan sebab-sebab terjadinya penyimpangan akidah. Kalau kita ketemu lagi, kita sampaikan tentang syahadat yang rusak, Islam yang batil atau Islam yang batal. Tapi kita sampaikan dulu sebab-sebab terjadinya penyimpangan agama. Di dalam Islam, setiap orang di antara umat muslim itu di dalam syariat Islam mukallafin. Mukallafin itu terbebani. Dibebankan oleh apa? Dibebankan oleh syariat. Syariat itu apa? Syariat itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam agama, yang dengan aturan tadi setiap orang akan berjalan sesuai dengan keseimbangan. Jadi kalau keluar daripada aturan, dia sedang keluar dari jalur keseimbangan. Maka orang yang mengikuti jalur, dia sedang berada pada posisi yang aman, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalimat penting untuk kita pahami. Apa maksudnya? Umat muslim mukallafin, terbebani dengan syariat. Syariat itu adalah sesuatu yang membuat atau aturan yang menjadikan seorang muslim tadi selaras atau sejalan dengan jalan yang benar. Nah, bagaimana seorang muslim itu bisa berada pada jalan yang benar? Harus dengan ilmu yang jelas yang dimiliki dia. Maka kata para ulama, akidah yang lurus, akidah yang benar menentukan jalan atau akhir daripada perjuangan di dalam Islam. Nah, ini penting untuk dipahami. Lah kalau akidahnya rusak, rusak semua. Akidah rusak, rusak semua. Iman rusak, rusak semua. Kalau imannya rusak masih bisa diperbaiki, tapi kalau akidah dia yang rusak itu dah sulit untuk diperbaiki. Amal ibadahnya tak diterima Tuhan. Allah tak mau terima itu amal ibadah. Sehingga kata Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar daripada jalan yang sesungguhnya atau keluar daripada syariat agama. Nah, kelompok-kelompok tersebut atau orang-orang yang keluar daripada jalan-jalan yang keluar dari jalan-jalan agama ini dikategorikan oleh Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aql ini kepada beberapa kategori. Yang pertama, penyebab terjadinya penyimpangan dalam agama. Yang pertama, sudah menjadi satu ketentuan bagi seseorang untuk menganggap Tuhan itu satu esa. Sehingga kalau mereka menganggap Tuhan itu dua, mereka sedang keluar daripada jalur agama. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih Isa bin Maryam. Dua ayat ini sama isinya. Kata Allah, kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha, tiga dalam tiga atau tiga dalam satu. Tapi kalimat selanjutnya, innallaha laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Itu Allah yang sebut dalam ayat Al-Quran. Artinya, yang tidak mengatakan bahwa Tuhan itu Esa sesat. Yang tidak mengatakan bahwa Tuhan itu Esa keluar daripada jalur agama. Dia tak bertuhan. Seperti contoh Fir'aun menganggap diri dia Tuhan. Sudah ditunjukkan kebenaran, tetap saja dia mengatakan bahwa diri dia Tuhan. Sampai Allah katakan walanabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Kami jadikan ujian bagi kalian itu kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan cobaan bagi orang yang beriman. Kalau dia tergoda dengan keburukan, keluar daripada fitrah dia sebagai manusia yang beragama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fataran nas 'alaih. Hei orang beriman, fitrah kalian itu beragama. Agama yang harusnya kalian miliki itu satu saja, agama Islam. Jadi kalau kalian keluar daripada agama, keluar daripada kebaikan. Kalau kalian keluar daripada kebaikan, sedang dalam ujian. Nah, ini penting untuk dipahami, Pak. Dan makna lain daripada ayat tersebut adalah bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah, cobaan. Bagaimana orang bisa keluar daripada agama yang benar? Itu ujian, Pak, ujian. Bisa seorang muslim yang mengaku muslim pernah menyandang gelar seorang dai, Saifuddin, keluar daripada Islam, murtad dia, keluar daripada Islam menjadi seorang ahli agama di agama dia yang baru. Sampai dia cincang-cincang itu, apa kata dia sudah keluar daripada agama. Tapi kemudian dia cincang tah ikan, tah ayam itu saya lupa. Dia nyebut nama bismillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itu penghinaan. Siapa namanya? Saifuddin. Nah, ini boleh diingat tak apa-apa karena dia sudah murtad daripada agama Islam. Orang murtad itu dalam Islam darah dia halal, boleh dibunuh dalam Islam. Di luar Islam tak boleh, dalam undang-undang kita tak boleh. Nah, pernah dengar namanya pemain film itu siapa namanya? Lukman Sardi. Nah, itu kan juga murtad itu dari Islam. Selesai menjadi pemeran film sang pencerah Ahmad Dahlan. Itu yang pertama. Orang yang keluar daripada atau orang yang terjebak dalam penyimpangan agama adalah yang menganggap Tuhan itu 2, 3 atau tidak kuasa. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Buya Hamka bilang banyak orang yang sesat sekarang. Tuhannya banyak tak Tuhan lagi, Tuhannya tak satu lagi. Tuhannya dah banyak. Namanya Tuhan modern namanya. Baik harta, kekuasaan segala macam itu semua Tuhan baru. Kita tak bahas itu. Yang kedua, apa yang terjadi itu memang sudah sunnatullah pada hambanya. Terjadinya penyimpangan agama di antara sekian banyak manusia itu hal biasa. Penyebabnya ada. Lemahnya ilmu yang mereka miliki. Kenapa kok muncul nabi palsu? Kenapa kok muncul Musailamah al-Kadzdzab? Kenapa kok muncul orang-orang yang mengaku Tuhan? Kenapa kok muncul orang-orang yang mengaku nabi? Kenapa kok muncul orang-orang yang mengaku malaikat? Kenapa tak muncul orang-orang yang mengaku setan, mengaku iblis? Dia tak banyak yang muncul. Tapi ngaku malaikat mau, ngaku Tuhan mau, ngaku nabi mau. Dha'ful ilmi, lemahnya ilmu. Wa dha'ful aqidah, lemahnya akidah. Ini poin penting untuk disampaikan. Harus disampaikan. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Allah? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbik. Banyak orang di antara umat muslim itu yang menyimpang daripada akidah. Illa man rahima rabbik, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya Allah. Kita ambil contoh. Ada kasus yang lagi viral. Namanya film Walid. Ini setiap orang kayaknya di HP-nya muncul semua kan? Itu Bapak Ibu, film Walid itu film kenyataan. Difilmkan. Dulu di Indonesia ini ada begitu. Kau mau masuk, ini ada satu kelompok. Yang kelompok ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sholatnya tak pakai baju. Ada. Kami sholat tapi tidak pakai baju sehelai benang pun. Wah, ada dulu begitu Pak. Itu sesat itu. Ada di Riau ini juga. Di daerah sana itu saya tak tahu nama tempat lebih jelasnya itu. Bengkalis. Nah, waktu itu sudah berlalu beberapa hari yang lalu. Jadi alirannya itu dia buat kajian. Jadi dalam kajian itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dia boleh menyentuh perempuan manapun. Wah, dulu di Jawa juga ada. Pimpinan pengajian ini boleh mensetubuhi wanita-wanita itu. Jadi kalau ada wanita-wanita yang mau nikah, harus datang ke dia dulu, cek. Jadi begitu Pak, itu sesat. Uniknya ada pengikutnya Pak. Ada tuh pengikutnya. Bid'ah yang paling besar itu ketika Ramadan kemarin kita lihat tuh, yang sholatnya kencengnya bukan main itu bid'ah itu. Sangat bid'ah itu Pak. Itu bukan sesat, tapi menyesatkan. Bukan sesat tapi, kayak film Walid itu. Film Walid itu Pak nampak itu nyata itu Pak, cerita nyata itu. Banyak itu, yang kelompok-kelompok itu tuh banyak. Coba bayangkan, sekarang itu semakin akhir zaman, semakin merajalela nih Pak, penyimpangan akidah itu semakin merajalela. Tadi ada yang tanya, Ustaz, gimana menurut Ustaz pandangan Ustaz tentang pesantren lintas agama sesat, menyesatkan orang? Bapak Ibu boleh cek nanti di Google, pesantren lintas agama. Ini pesantren apa kita tidak tahu nih Pak. Di dalam pesantren itu semua agama boleh masuk dan ada semua di situ. Ada pimpinan-pimpinannya, ada ustadznya Pak atau kiainya, ada pendetanya, ada rahibnya dan lain sebagainya di dalam itu. Jadi satu Pak. Itu kalau lagi doa gimana itu? Doa bareng-bareng atau gimana kita nggak tahu itu.
Jadi nampak tuh Pak, kalau lagi makan ada yang berdoanya masing-masing, ada yang begini tangannya, ada yang begini dan lain sebagainya. Kata mereka itu toleransi, itu namanya pluralisme agama, penyesatan. Itu penyimpangan. Sekarang ini semakin akhir zaman semakin banyak yang sesat. Jadi kalau kita tak pandai jaga akidah kita ikut sesat, ikut sesat. Dan kesesatan yang nyata itu berada di hadapan kita hari ini. Kesesatan yang nyata itu berada di hadapan kita. Bagaimana kita mampu menjaga akidah kita di tengah huru-hara kesesatan-kesesatan yang nyata. Coba Bapak Ibu bayangkan, banyak pengikutnya banyak. Apa penyebabnya mereka kok bisa mengikuti itu? Nomor 3 jawabannya, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang mereka pertontonkan. Prasangka dan mengikuti jalan syaitan. Talbisul iblis. Iblis punya strategi untuk menyesatkan orang. Iblis punya janji dengan Tuhan. Karena iblis tak mau berbaiat. Iblis tak mau tunduk kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Iblis tak mau. Kenapa iblis tak mau? Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari manusia. Mana yang paling kuat? Mana yang paling bagus? Mana yang paling hebat? Kata iblis dengan kesombongannya. Cara iblis dibuat perjanjian. Kata iblis, aku akan menghasut anak keturunan Adam. Kata Tuhan, silahkan. Kata Allah, silahkan. Engkau menghasut, aku yang akan menjaga. Sehingga yang terjerumus dalam kesesatan itu adalah orang-orang yang tak berpegang teguh itu, Pak, dengan akidah yang baik dan benar. Yang menjadi masalah bukan itu, Pak Ustaz. Betul. Kalau akidahnya lurus, enak, Pak. Yang menjadi masalah itu adalah, yang menjadi masalah di antara kita sekarang ini ada munculnya kesesatan yang sifatnya samar-samar. Nah, tahu Bapak Ibu yang sifatnya samar-samar? Rusak akidah kita dengan cara yang samar-samar. Apa contohnya yang samar-samar itu? Syirik dan kemusyrikan. Bisa menyebabkan orang terjerumus dalam penyimpangan akidah. Kita ambil contoh. Apa hukumnya memandikan keris? Nah, ini jangan tersinggung ya. Memandikan keris dengan kembang 7 rupa. Ini banyak yang melakukan, Pak, dulu tuh banyak. Di uniknya, Pak, kami pernah lihat itu keris itu bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya siapa yang mendirikan, Pak? Kalau bukan syaitan. Orang yang bermain dengan setan, mesti setan minta tumbal. Nah, nanti jangan salah, yang dimintanya siapa? Kita dimintanya. Aku minta suamimu aja, atau aku minta istrimu aja. Ada seorang suami bermain dengan jin. Artinya dia bekerja sama dengan jin, sekutunya jin. Meninggal suaminya tadi, berubah jin tadi jadi suaminya. Tiap malam berhubungan badan dengan istrinya. Dikira istrinya, suaminya hidup lagi. Rupanya jin. Itu coba bayangkan. Jangan salah. Jin ini pintar pula. Nampak istri orang nimbatnya juga. Nah, ini jin-jin yang sesat juga nih. Tapi hati-hati, Pak, yang bermain dengan sekutu. Itu syirik-syirik. Syirik dan kemusyrikan itu hari ini, Bapak Ibu, sifatnya samar-samar. Kalau dulu jelas, Pak, orang nyembah patung itu jelas. Sekarang tak lagi. Yang disembahnya manusia, kan tak nampak lagi sekarang. Manusia disembahkan. Pertanyaannya, kalau nyembah manusia syirik apa tidak? Kalau nyata manusia yang disyirik itu jelas kesyirikannya, Pak. Yang disembah itu jelas, Pak. Tapi ini bukan begitu modelnya, Ustaz. Minta bantu kepada manusia seolah-olah manusia itu terhebat, katanya. Itu tuh. Ya kita bahas. Baik, maka syirik ini syirik modern yang banyak. Orang-orang yang syirik-syirik modern ini banyak. Dah kita pernah sampaikan. Kalau belum saya sampaikan contohnya aja. Orang yang cinta kepada harta, orang yang cinta kepada mobil, takut mau hilang mobil, takut hilang segala macam lah. Pokoknya tak ada duit, stres. Tak ada ATM, stres. Nah, itu namanya tidak ada internet, stres. Tak ada HP, stres. Tak ada tidak main game online, stres. Tidak judi online, stres. Nah, itu namanya syirik-syirik modern namanya. Itu dah syirik-syirik beneran, itu syirik-syirik modern. Kufur yang kedua, sifatnya samar-samar. Orang kufur ini juga bisa, Pak, penyebab terjadinya penyimpangan agama. Apa pelaku-pelaku kufur ini seperti apa? Banyak, Pak. Kufur ini banyak.
Kapan waktu kalau kita ketemu kita sampaikan macam-macam daripada perbuatan-perbuatan yang terjerumus dalam kekufuran. Satu di antaranya tidak sholat. Orang yang tak sholat, orang yang tak puasa, orang yang batal syahadatnya itu kufur semua Pak. Nah, coba bayangkan kalau yang tak sholat. Jadi kalau ada orang yang tak sholatnya sengaja itu udah kufur itu Pak. Kafir tidak, kufur iya. Kalau kufur itu apa maksudnya? Tak ada gunanya ibadah dia itu. Ibadah dia semua tak ada guna. Mau mati-matian dia sholat. Mau sholat tahajud dia 100 rakaat apa 2000 rakaat, tapi tidak sholat wajib dia satu aja salah, tidak sholat wajib dan tidak ada guna. Tahajudnya tidak ada guna, puasanya tidak ada guna, zakatnya tidak ada guna. Nah, coba bayangkan, itu kufur. Kalau kufur itu semua yang dia buat tak ada bernilai di sisi Allah. Di sisi manusia iya, di sisi Allah tidak. Itu berat tuh Pak. Yang ketiga nifaq wal munafiqun. Orang munafik sama Pak. Orang munafik itu adalah perilaku nifak ini perilaku yang mengantarkan kepada penyimpangan agama dalam diri seseorang. Karena mereka sebenarnya orang munafik ini tidak Islam Pak. Orang munafik ini tidak Islam. Orang munafik ini izharul Islam wa ibtalul kufri. Pura-pura Islam. Itu munafik. Jadi orang-orang munafik ini pura-pura Islam. Dia tidak pura-pura Islam dia. Lisannya Islam, hati dia kafir. Nah, itu dia yang susah tuh Pak. Banyak ini kita tak bahas secara detail satu-satu, cukup lewat saja. Fasik. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu fasik. Orang fasik belum tentu munafik, tapi fasik kalau dilakukan terus-menerus kufur. Apa contohnya? Puasa. Orang yang tak puasa terus-menerus. 1 hari dia tak puasa fasik. 2 hari dia tak puasa fasik. Kalau sudah 30 hari dia tak puasa, itu bukan fasik lagi Pak. Lebih daripada itu bisa. Sampai-sampai orang-orang yang fasik ini, jika dia menafikan kewajiban apa perbuatan yang dia lakukan, terjerumus dalam kemungkaran. Misal, puasa itu tidak wajib Ustaz. Puasa itu sunnah. Atau puasa Ramadan itu tidak wajib. Puasa Ramadan itu sunnah saja. Yang mau saja. Nah, berarti dia sudah mungkar. Sudah kufur. Bahkan sebagian ulama mengatakan sudah kafir. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu beberapa contoh daripada kesesatan atau kufur yang samar-samar. Kafir samar-samar. Bisa membuat orang kafir secara samar-samar. Sekarang kembali kepada poin penyimpangan agama tadi. Yang keempat, fanatik golongan. Fanatik golongan. Kalau fanatik golongan, kita kembalikan kepada poin utamanya. Taqlidul a'ma. Jadi ada orang-orang yang taklid buta. Tahu taklid buta Bapak Ibu? Asal ikut. Nah itulah pengikut-pengikut Walid itu asal ikut aja itu. Makanya dia mau aja itu. Yang uniknya lagi yang mengikuti itu Pak. Apa dia tak belajar? Harusnya dia bisa menggunakan akal dia untuk berpikir, benarkah? Masa iya untuk melakukan pernikahan itu harus diuji dulu oleh pimpinan atau kiainya gitu. Itu kalau ada begitu kan jelas sesatnya. Itu untung kiainya Pak. Pertanyaannya dosa apa tidak? Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana. Ini kalau ada pengikut aliran-aliran seperti ini bahaya juga nih Pak. Ini kesesatan tapi harus dijelaskan. Jadi dampak daripada ketidaktahuan. Misal Pak ya, kalau ada suami istri na'udzubillah sudah talak 3 dia, jangan coba-coba balik. Kalau balik dia berzinah dia itu Pak. Tapi kan itu menurut aku cuma talak 1 Pak. Itu menurut ente, bukan menurut agama. Ini sekarang banyak begini Pak. Beberapa hari yang lalu ada yang nelpon saya, Ustaz. Mohon maaf Ustaz, kami sudah talak 3. Tapi saya sudah nikah pula dengan laki-laki lain, kata istri dia. Cuman selama itu saya tak pernah dizina, tak pernah disentuh, dijamah oleh suamiku. Akhirnya aku gugat cerai Ustaz. Setelah itu kami nikah lagi balik dengan mantan aku, sesat zina. Hati-hati Pak. Ini banyak di tengah masyarakat nih penyebab kekurangan pengetahuan kita, dha'ful ilmi tadi. Banyak orang-orang yang memaksakan hawa nafsu dia. Aku cintanya sama dia Pak Ustaz. Aku tak mau tahu. Tapi kan kalian sudah talak 3, biarkan aja Pak Ustaz. Yang penting kami suka sama suka. Tidak bisa Pak.
Cinta itu tidak bisa menghalalkan yang haram, tidak bisa. Cinta tidak bisa menghalalkan yang haram. Nyawa saja taruhannya tidak bisa menghalalkan yang haram, apalagi cinta. Babi bisa tidak menjadi halal kalau taruhannya dengan nyawa. Bukan halal, diperbolehkan, itu bukan halal berarti. Hanya diberikan keringanan. Nah, itu salah pahamnya yang terjadi itu. Dianggapnya babi itu jadi halal kalau sudah mau mati. Bukan jadi halal, diberikan keringanan. Jadi jangan salah paham. Jadi kalau seandainya dianggap halal, berarti sepanjang dia musafir tak ada makanan, dia boleh makan babi terus. Tidak bisa begitu, salah. Yang benar itu sedang laparnya, kalau tak makan langsung mati, dimakan sedikit hilang lapar selesai. Kalau makan sedikit lagi jadi haram. Nah, begitu dia aturan main deh. Bukan penghalalan, diberikan keringanan. Itu harus dipahami. Yang kelima, penyebab terjadinya penyimpangan akidah. Adanya dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Ini kita bahas kalau kita ketemu lagi dalam poin khusus, namanya ulama su' atau dai-dai cinta dunia. Ini tak boleh dibahas di sini secara detail karena waktu tak cukup. Baik. Kemudian bal nattabi'u millata alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa-apa yang telah kami dapat dari perbuatan bapak atau nenek moyang kami. Taklidul a'ma. Taklidul a'ma. Seperti contohnya Yahudi. Yahudi itu mengikuti agama nenek moyang. Sudah datang kepada mereka kebenaran, mereka tak mau. Makanya kenapa mereka kaum Israel itu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Karena mereka merasa kami ini mengikuti agama nenek moyang kami. Agama nenek moyang mereka udah sesat, Pak. Dulu ada cerita. Ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini mengajak masyarakatnya untuk bertauhid kepada Allah. Mengesahkan Allah. Satu ketika generasi pertama, berarti anak mereka, anaknya orang-orang 5 orang soleh ini, anaknya dan para pengikutnya itu masih tahu kalau 5 orang soleh ini adalah orang soleh bukan Tuhan. Mereka masih menganut ajaran-ajaran yang dibawa. Tapi pada generasi yang ketiga berubah, Pak. Dari orang soleh jadi Tuhan. Kenapa kok bisa berubah? Salah informasi atau bisa jadi taklidul a'ma, mengikut yang salah. Apa yang terjadi? Yang 5 orang ini oleh generasi pertama dianggap orang soleh, pada generasi ketiga dianggap Tuhan. Lah kok bisa terjadi perubahan begitu, Ustaz? Banyak penyebabnya. Satu, kebodohan. Yang kedua, karena fanatik. Yang ketiga, karena kelemahan ilmu. Yang keempat, tidak tahu kebenaran. Nah, itu pentingnya untuk kita pahami, Pak. Coba kalau tidak paham sejarah. Kalau kita tidak paham sejarah bisa sesat kita, Pak. Bisa salah paham. Tapi kalau kita paham sejarah bahwa 5 orang tadi adalah orang soleh, tidak mungkin orang itu mentuhankan. Tapi kalau kita tak paham, oh suci kali orang 5 soleh itu udah kayak Tuhan. Nah, dianggapnya Tuhan. Terjadi itu, Pak. Pada masa dahulu terjadi. Taklidul a'ma. Jangan mengikuti sesuatu itu tanpa ada ilmu. Kita taklid ini, Pak, harus dengan ilmu. Yang kami ikuti ini Ustadz, kiai. Tengok dulu kiainya seperti apa. Kalau kiainya bisa bicara dengan Tuhan, itu perhatikan dulu. Benar tidak ada orang yang bisa bicara dengan Tuhan. Kalau kiainya bersentuhan dengan perempuan, suka pegang-pegang perempuan, pertanyaannya, Pak, itu beneran kiai atau bukan? Ini aneh-aneh nih, Pak. Sekarang nih, mohon maaf. Terlalu mudah kita nih, Pak. Cepat kagum. Oh, itu kiai loh. Udah doktor dia, kiai lagi. Tapi kerjaannya megang anak gadis orang. Apa yang kiai begitu? Jangan salah paham. Kita harus tahu ada punya. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya iman. Itu kiai, Pak Ustaz. Pernah sholat masjid? Tidak pernah dia sholat masjid, Pak. Tapi dia tinggi imannya, Pak. Tidak pernah sholat ke masjid tapi imannya tinggi. Lah kok bisa bertolak belakang begitu tuh gimana? Kita ini kan cepat. Ada orang yang bisa menyembuhkan. Itu kiai itu, Ustaz. Dia bisa menyembuhkan penyakit orang dengan doanya, Ustaz. Dia sholat di masjid? Enggak, Pak Ustaz. Sholatnya di mana? Di rumah aja, Pak Ustaz. Ini curiga kita nih. Bisa jadi dia mengobati orang dengan pengobatan yang bercampur dengan
syaitan. Sini tangan. Bismillah. Dengan nama bismillah. Langsung sembuh Pak. Yang patah tadi, bengkok begini, patah begini, bismillah ditariknya. Bismillah. Sembuh. Tidak terasa sakit. Itu mesti ada setannya. Mesti ada setannya. Tapi dia kan punya kekuatan dan tengok dulu Pak. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, setan pun bisa berjalan di atas. Itu kata Ustaz Abdul Somad. Jadi jangan salah tertipu Pak. Banyak jin yang bisa jalan di atas air itu. Ada orang itu wali tapi Ustaz, wali dia. Wali apa? Wali murid. Banyak wali murid tapi dia wali bisa jalan di atas air Pak Ustaz. Oh jangan salah. Jin juga banyak. Banyak juga wali-wali itu yang bermain dengan jin. Bukan jin yang minta bermain, dia yang mau main sama jin. Kalau ada jin yang tunduk dengan kiai, takut dia, itu bisa jadi. Rajin sholat dia, diberikan karamah oleh Allah karena rajin sholatnya, karena ada ibadah utamanya, karena ada pegangannya, karena dia rajin bersedekah, tidak bercampur laki-laki dan perempuan, menjaga muru'ah. Itu beneran tuh Pak. Itu bisa, boleh kita jadikan patokan. Ini ndak ke masjid, ndak pernah mencaci maki. Kita ambil contoh, tengok di televisi itu. Ada kiai, dianggap kiai, mencaci maki. Gondrong pula lagi. Kerjaannya menyebar uang, disebarkannya begini-begini. Ndak ada etikanya. Itu dianggap kiai. Ketemu cium tangan Pak. Katanya apa? Itu punya karamah. Kita bukan iri Pak, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau tak ada, kalau tolak ukurnya akhlak itu sudah tidak ada, itu kiai. Tapi itu kan orang, tidak tahu kita siapa gitu. Yang jelas kita menjadikan ilmu itu, ilmu bisa merubah akhlak. Tolak ukur orang itu adalah akhlak selain daripada ibadah dia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, itu berlaku untuk siapa Ustaz? Semuanya. Termasuk Ustaz juga, iyalah. Bapak Ibu tengok ada da'i, wow mantap da'i, bagus. Tapi tidak pernah sholat ke masjid. Dia nyuruh orang sedekah tapi dia tak sedekah. Dia nyuruh orang kebaikan tapi dia justru mencaci, memaki. Pertanyakan dulu. Kalau bisa jangan ngambil ilmu dari orang seperti itu. Ini masalah Pak, masalah. Umat manusia hari ini banyak tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan, mohon maaf, tertipu dengan panggung. Jadi kita ini belajar, yang kita cari ilmu dan akhlak. Kembali kepada poin tadi, taklidul a'ma, buta. Jangan kita nih mengikuti orang itu dengan tanpa ilmu. Misal. Ada seorang kiai atau ada seorang ustadz mengatakan, kalau mau sholat harus wuduknya benar dan wuduknya harus sesuai. Misalkan wuduknya mazhab Syafi'i, maka sholatnya mazhab Syafi'i, maka wuduknya sholat Syafi'i. Wuduknya Syafi'i juga, kata ustadznya misal. Itu tidak ada masalah Pak, itu ikhtilaf. Sehingga kalau ikhtilaf ini bukan kesesatan, ada pandangan yang lain. Yang sesat itu Pak, kalau ulama bilang, Imam Syafi'i bilang, ini rambut 3 kali, telinga 3 kali. Kata Imam Abu Hanifah, rambut ini bisa langsung sekali dengan telinga, karena telinga itu cuma sunnahnya, bukan wajibnya, bukan rukun wudunya, tidak masuk tuh Pak. Misal, dan ulama sepakat ini Pak. Maka tapi kalau Syafi'i, ini dibasuhnya 3-3. Yang salah itu kalau dianggapnya telinga ini yang tadinya mohon maaf sunnah jadi wajib. Nah itu ya sesat. Di sini paham Pak ya? Nah kalau begitu, kalau ada yang mengatakan telinga ini wajib, itu mesti sesat. Nah pertanyaannya, dari mana dia dapat? Kita telusuri Pak. Itulah tujuan kita belajar tadi. Nah, makanya kenapa 4 mazhab itu ada sebagai menjadi pandangan bagi kita. Yang ada 4 mazhabnya saja masih banyak yang sesat. Apalagi kalau tak ada mazhab Pak, hilang sesat semua. Beribadah sekehendak perutnya saja, sesuai dengan nafsu mereka. Disampaikan oleh para ulama, kelak di akhir zaman itu banyak orang yang beribadah sesuai dengan nafsu dan sekehendak perut dia saja. Yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Menerima agama-agama dan firqah-firqah sesat
serta kaum yang bobrok. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi dalam hadis sahih, la tattabi'anna sunana man qablakum man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Kelak akan muncul di tengah umatku orang akan saling mengikuti golongan-golongan yang sesat sedikit demi sedikit, kata Nabi. Contohnya seperti ada orang-orang yang mengikuti pesantren lintas agama, ada pesantren waria, ada orang-orang yang tidak mau patuh kepada Al-Quran, tidak mau, bukan patuh, tidak mau menganggap Al-Quran ini makhluk. Dia ada orang-orang yang menganggap semua agama ini benar. Ada orang-orang yang menganggap Tuhanmu itu kan maha kaya, jadi kalau sekarang kalian berdosa tidak apa-apa, tinggal tobat. Itu kalau ada ajaran begitu, itu ajaran menyesatkan itu, Pak. Tidak apa-apa kau maksiat sekarang, tidak apa-apa, yang penting kau tobat. Kok bisa begitu? Emang tidak ada masalah kalau maksiat? Kok bisa? Nah, itu sesat juga tuh, Pak. Sesat dan menyesatkan begitu. Sebaiknya jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Tidak ada itu, tidak apa-apa bermaksiat itu. Sejak kapan Tuhan bilang tidak apa-apa kalian bermaksiat? Tidak ada itu, Pak. Tidak pernah Nabi bilang tidak ada masalah kalau kalian mau bermaksiat. Tidak ada Nabi bilang begitu, Pak. Orang yang bermaksiat disuruh Nabi bertobat. Itu yang paling penting. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Sebaik-baik umat Bani Adam yang salah itu bertaubat. Kalau dia bersalah bertobat. Kalau tak bertobat dia tetap salah. Dalam kesalahan terus menerus. Tidak ada itu orang berbuat salah itu tidak ada masalah. Tidak apa-apa dia berbuat maksiat. Kan tinggal tobat. Bukan masalah tinggal tobat. Kalau sebelum tobat mati, tidak jadi tobat ya, Pak. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, sekarang ini Bapak Ibu muncul di tengah umat manusia ini golongan-golongan, kelompok-kelompok yang menyesatkan. Makanya butuh ilmu yang jelas, akidah yang benar untuk menentukan. Kita ambil contoh. Contohnya begini. Ada namanya kelompok-kelompok yang hari ini menyesatkan. Seperti liberalisme, misalkan pluralisme, kemudian sekulerisme. Ini kelompok-kelompok dan kelompok yang lain. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Syiah. Terkhusus Syiah lah kan. Nah, ini juga menyesatkan kita, Pak. Syiah ini. Pengikut kaum Nabi Lut juga banyak. Sekarang bermunculan pengikut-pengikut kaum Nabi Lut. Kalau mengikut Nabi Lut tidak ada masalah, Pak. Pengikut kaumnya, Pak. Nah, kaumnya itu yang menjadi masalah. Bukan Nabi Lutnya benar. Yang salah tuh kaumnya. Ada orang yang membela. Nah, kelompok-kelompok pembela para pelaku-pelaku yang tidak diinginkan oleh Allah. Sehingga ini menjadi masalah di tengah umat muslim. Kemudian yang kedelapan, tidak mau serius belajar agama. Ah, ini benar. Benar nih, Pak, tidak mau serius belajar agama sekarang itu asal sudah belajar agama merasa pintar. Nah, itu yang terjadi sekarang. Yang banyak di akhir zaman tuh merasa pintar, bukan pintar, merasa. Baru belajar setahun agama udah jadi ahli fatwa dia. Ah, itu banyak tuh sekarang. Kita tidak mengatakan siapapun, Pak, tapi itu kenyataan. Kenyataan. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu terus yang kita sampaikan. Coba cari yang lain, Ustaz, boleh. Buya Hamka. Itu terus, Ustaz, oke. Kiai Haji Ahmad Sahan. Itu terus, Ustaz, oke. Kita cari ulama yang lain. Kita ambil misalkan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu terus, Ustaz, oke. Syekh Atiyah Syakar. Itu terus, Ustaz, oke. Kita cari ulama yang lain. Syekh Ali Jum'ah. Yang lain, Ustaz, oke. Kita cari yang lain lagi. Syekh Ad-Dimaski. Semua nama-nama yang saya sebutkan itu, Pak, sampai akhir hayatnya terus belajar agama. Sampai akhir hayat, baik formal maupun non formal. Ini baru belajar non formal. Ada guru baru belajar setahun, kata guru kami gitu. Dia pula awak dikafir-kafirkan dia. Itu sesat, Pak. Menyesatkan itu. Orang-orang kelompok-kelompok yang suka, oh darah kalian ini halal nih untuk dibunuh. Itu sama tuh, kalau ada yang begitu itu sama. Dulu banyak, Pak, kelompok-kelompok seperti ini.
Ini sudah kita sampaikan berkali-kali di beberapa masjid di Pekanbaru tentang kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya di tengah kita itu adalah orang-orang munafik yang mengantarkan kita kepada kesesatan. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan, kata Umar bin Khattab. Itu yang paling berbahaya, Pak. Kelompok liberalisme, sekulerisme, pluralisme itu orang-orang munafik semua itu, Pak. Orang-orang munafik itu lebih berbahaya, Pak, daripada kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena mereka menyesatkan itu secara perlahan dan diam-diam. Mereka menyesatkan kita secara diam-diam, Pak, tidak terang-terangan. Nah, kalau terang-terangan jelaskan, Pak. Ridwan, sembah itu patung. Nampak kita sesatnya, Pak, jelas. Ini Ridwan, kau ciumlah tangan dia itu. Dia itu ahli surga itu. Nah, itu sesat itu kayak gitu itu. Kok bisa tahu dia ahli surga itu dari mana gitu? Kapan dapatnya gitu? Dan sejak kapan dia dapat label ahli surga itu? Sedangkan Ali bin Abi Thalib saja tidak pernah mengaku dirinya ahli surga kok. Ini kok ada seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi, dan baginda Nabi sebutkan bahwa si anu itu ahli surga. Tidak berani ulama ini menyebarluaskan itu. Coba bayangkan, ini ada orang ngaku ahli surga. Nah, cium tangan aku. Kalau kau tak cium tangan ini bisa membuat kalian masuk dalam surga. Haram jasad kalian masuk dalam neraka. Kata. Mak, kalau begitu mau juga kita. Tidak mungkin pula saya ngaku Muhammad Ridwan jadi malaikat Ridwan, masuk sini catat nama, masuk surga gratis. Tidak mungkin, Pak. Itu sesat menyesatkan itu. Kenapa? Apa penyebabnya mereka seperti itu? Dha'ful ilmi. Maka iman, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dasarnya adalah iman. Bagaimana kita membentuk iman yang kuat tadi? Membentuk iman yang kuat didasarkan kepada akidah yang benar. Bagaimana cara kita membuat akidah yang benar? Yang pertama, mengetahui keesaan Allah. Kalau kita nih Bapak Ibu sudah punya satu dalil yang kuat di dalam sholat kita itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam ilmu tasawuf dah paling tinggi itu, Pak. Sudah mengakui keesaan Tuhan, tak ada lagi, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Mati hidup mati dah karena Allah. Bahkan berani Allah kata, sampai-sampai Nabi kata dalam hadisnya, ada orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Coba bayangkan, itu kalimatnya sederhana tapi mengapa kok begitu dalamnya? Itu karena satu saja, Pak. Tauhidnya tinggi, Pak. Ada enggak orang yang yakin kepada Allah? Ada. Kalau enggak, Pak, Nabi Ismail, siapa nama ibunya? Hajar. Kok bisa tinggal di Mekah berdua tak ada manusia, Pak? Jawabannya kan pertanyaan dia kepada suaminya, apakah ini perintah Tuhan? Apakah ini perintah dari Allah? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim, cuma dianggukkan aja. Kalau ini perintah dari Allah, mustahil Allah akan melepaskan kita. Coba bayangkan. Sekarang tuh yang tak ada manusia yang begini, Pak. Tidak ada tuh. Kita mau buat begitu, udah tenang. Ada Allah, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah itu tidak membuat kita kenyang. Nah, coba bayangkan. Sampai sebegitunya kita, Pak. Dirusak oleh urusan-urusan. Itu cara orang melemahkan akidah dan iman kita, Pak. Cara mereka merusak akidah kita. Cara mereka merusak pemahaman-pemahaman kita. Sampai kita pada nomor yang ke-8. Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Kita, kata Gus Baha, itu mempelajari agama itu harus serius. Tidak bisa main-main. Karena dampak daripada belajar agama main-main itu aliran sesat. Orang yang serius saja belajar agama bisa sesat, apalagi yang main-main. Makanya kata Gus Baha itu, ini saya kutip kalimat dari beliau ini penting. Kata beliau begini, mempelajari agama itu perlu serius. Saya lebih baik mengajarkan 2 orang tapi serius daripada banyak tapi nggak ada yang dengar. Itu sebenarnya nyindir, Pak. Nyindir siapa? Nyindir kajian yang banyak tapi pakai musik. Tahu Bapak Ibu? Sampai beliau katakan begitu, Pak. Sampai beliau katakan banyak sekarang tren ngaji rame tapi tidak ada ilmunya. Joget-jogetnya doang yang ada. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Akhir zaman, Pak, isinya. Akhir zaman itu akan bermunculan kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan.
Dan itu berada di tengah-tengah kita, tidak sedikit dan banyak, sehingga semakin mempersempit ruang bagi orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dengan keteguhan. Jadi orang-orang mukmin beneran itu di akhir zaman itu memang sedikit. Karena sisanya yang lain itu mereka berada dalam kesesatan, dhalun yudhil, sesat dan menyesat, sesat dan menyesatkan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bagi kita, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak dimasukkan ke dalam surga bersama dengan para syuhada'is salihin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.